Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah susunan distribusi yang mempermudah kita untuk mengetahui peluang dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, sifat dari peristiwa tersebut adalah acak atau random. Peristiwa acak atau random ini, itu dinyatakan oleh variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah nilai numerikal yang dapat didefinisikan sebagai suatu ruang sampel. Apa contohnya? Contohnya, pada saat melempar dadu, muncul angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 yang sifatnya adalah random dan nilai numerikalnya itu dianggap sebagai ruang sampel. Nah, itu kita kenal dengan nama variabel acak atau variabel random. Nah, selanjutnya untuk variabel acak atau variabel random ini ada dua jenis. Yang pertama, variabel acak diskrit, yaitu variabel random yang tidak memiliki nilai dalam sebuah interval. Dia hanya memiliki satu nilai tertentu. Misalnya nilainya 1, 2, 3, dan sebagainya. Dia tidak dalam range interval. Nah, syarat berikutnya adalah dia merupakan bilangan asli dan bukan pecahan. Selanjutnya, untuk contoh, misalnya, banyaknya pemunculan angka gambar pada suatu pelemparan, jumlah anggota keluarga, atau jumlah 2 mata dadu jika dilempar berapa jumlahnya, atau 1 mata dadu berapa dilempar, berapa yang keluar. Nah, itu berupa variabel diskrit yang nilainya itu nyata dan bilangan bulat. Selanjutnya kita kenal dengan nama variabel random kontinu. Apa artinya? Variabel random kontinu, dia tidak memiliki nilai dalam range tertentu. Jadi dia tidak punya nilai persis, tapi dia memiliki nilai dalam range tertentu. Nah, nilai ini bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan. Nah, sebagai contoh di sini adalah kadar celi alkohol. Itu 30 lebih kurang 0,005 PA. Nah, artinya PA-nya itu bisa berada pada kisaran 29,995 atau sampai pada 30,005. Nah, jika nilai X ingin kita telusuri, itu akan berada pada range tersebut. Nah, itu bedanya ya. Kalau continue, dia nilainya berada pada range tertentu. Kalau diskrit, dia jelas nilainya tidak memiliki rank. Selanjutnya, kita masuk ke distribusi binomial. Nah, untuk distribusi diskrit, itu ada beberapa distribusi yang penting yang sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah binomial. Yang kedua itu multibinomial. Yang ketiga, binomial negatif. Yang keempat itu geometrik. Yang kelima itu Poisson. Dan yang keenam itu hipergeometrik. Nah, dalam pertemuan kali ini penjelasan slide-nya sampai distribusi geometrik. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi yang mengikuti proses binomial. Nanti kita akan lihat apa itu proses binomial. Nah, di mana setiap percobaan terjadi, itu antara percobaan 1, 2, 3, dan seterusnya, dia bersifat independen atau bebas. Selanjutnya, peluang untuk masing-masing peristiwa itu, kita sebut setiap kali percobaan itu, dia menghasilkan peluangnya sukses atau gagal. Nah, peluang ini sama. Nilainya sama setiap percobaan. Kalau sukses dan gagal itu pada pelemparan koin ke atas,
itu akan muncul gambar dan angka dengan peluang yang sama 0,5, artinya untuk percobaan trial kedua kita lakukan, sukses atau gagalnya juga 0,5. Jadi walaupun jadi prosesnya itu saling bebas dan peluang setiap sukses dan gagal pada masing-masing trial itu adalah sama. Nah, itu prinsip binomial. Nah, tadi dikatakan bahwa binomial itu mengikuti proses Bernoulli. Apa itu proses Bernoulli? Sudah dijelaskan juga tadi. Proses Bernoulli adalah proses yang dilakukan secara berulang kali dengan n kali percobaan. Nah, setiap percobaan itu menghasilkan dua hasil. Yang pertama adalah sukses atau gagal. Dia dua saja, sukses atau gagal. Nah, di mana untuk peluang kesuksesan itu misalnya dinyatakan dengan P, gagal kita nyatakan dengan Q, dan itu akan terjadi pada trial yang kedua. Dia tidak berubah, sama. Seperti tadi melempar koin ya, melempar koin ke atas, muncul gambar angka. Itu kan peluangnya sama setengah ya, masing-masingnya sama-sama setengah. Untuk pelemparan kedua, percobaan kedua, peluangnya tetap sama juga. Pelemparan ketiga tetap sama juga. Nah, itu dinamakan dengan proses Bernoulli. Jadi contoh sederhananya adalah ketika koin dilemparkan ke atas. Oke, kita akan lanjutkan ya. Dia bersifat bebas ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, apa contoh daripada binomial? Nih, pelemparan uang logam. Nah, di sini ada dua uang logam. Sebanyak 2 kali. Muncul angka, muncul gambar. Kalau percobaan pertama kita lempar satu uang logam, muncul angka atau gambar. Yang kedua juga tetap seperti itu, muncul angka atau gambar. Nah, ada lagi 2 macam kartu yang diambil secara berurut dengan label, ada warna merah, ada warna hitam. Nah, kalau warna merah itu kita katakan berhasil, kalau warna hitam itu kita katakan gagal. Nah, begitu juga kalau kita ambil percobaan yang berikutnya. Probabilitasnya akan sama. Nah, ini untuk setiap percobaan bersifat bebas dan peluang sukses untuk setiap percobaan adalah 0,5. Apakah selalu 0,5? Tidak. Dia tergantung pada sistem kita. Misalnya kita bicara cacat. Cacat pada produk itu kalau yang cacat kita bilang ada 2%. Yang tidak cacatnya berapa? 98%. Berarti nilai suksesnya adalah 98%. Berarti yang untuk cacatnya adalah 2%. Dia tidak harus sama, tidak harus setengah. Yang penting prinsipnya ada sukses, gagal, cacat, tidak cacat, baik, buruk. Nah, seperti itu prinsipnya. Kemudian, ya, nih yang saya jelaskan tadi, untuk peristiwa binomial ini, kesuksesan itu kita simbolkan dengan P, kemudian kegagalan itu Q. 1 dikurang P. Peluang binomial X itu sebagai sukses, N itu adalah jumlah trial. Peluang sukses X dengan N trial. Ya, peluang sukses kejadian X setelah N trial. Ini rumusnya. Nah, ya total peluang keseluruhan totalnya adalah 1 ya. Nih 1. Ini maka distribusi probabilitas sebuah perubahan acak binomial X itu banyaknya kesuksesan dalam N usaha. Ya. Peluang banyaknya sukses, terjadinya sukses. Banyaknya sukses sebanyak X setelah beberapa kali usaha, setelah beberapa kali percobaan.
Nah, untuk distribusi binomial, kita bisa juga mencari rata-ratanya, yaitu rata-rata mu-nya di sini adalah N dikali dengan P. N itu adalah jumlah trial, P itu adalah peluang sukses. Kalau untuk variansinya ya, itu N dikali dengan P dikali dengan Q. Itu untuk statistika deskriptifnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Peluang cacat dan baik dari hasil produksi suatu perusahaan yang hampir bangkrut adalah 50%. Apabila perusahaan itu memproduksi 3 barang, berapa probabilitas yang diperoleh jika 1 barang cacat, selanjutnya 2 barang baik, dan selanjutnya adalah maksimum 2 barang cacat. Nah, kita kenali dulu. Prosesnya adalah kita ingin menentukan berapa probabilitas 1 barang cacat. Untuk yang A ya, 1 barang cacat. Artinya, dalam kejadian ini ada 2 kategori. Kemungkinan hasil dari percobaan itu ada 2. Kita umpamakan kita memproduksi barang itu sebagai percobaan. Jadi ada 3 kali percobaan. Percobaan pertama itu, dengan probabilitas cacatnya 50%, baiknya juga 50%. Percobaan kedua dengan artian memproduksi barang kedua itu cacatnya 50%, baiknya juga 50%. Nah, sekarang 1 barang cacat artinya adalah berapa probabilitas X itu dengan N trialnya 3 pada kejadian ini. Tentu kita harus definisikan terlebih dahulu X-nya itu apa. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, pada kasus ini, X itu adalah 0,1, 2,3. Atau kita kenal juga dengan banyaknya produk yang baik. Mungkin X itu tidak dalam pengambilan 3 kali pengambilan tidak ada produknya yang baik. Ada yang 1 produknya baik. Ada kemungkinan 2 baik, ada kemungkinan 3 baik. Sedangkan N itu banyaknya adalah 3. Probabilitasnya P itu setengah, Q itu setengah. Nah, kalau peristiwa A itu kita mengambil 1 barang cacat. Kalau 1 barang cacat berarti X-nya berapa barang baiknya itu 2. X sama dengan 2. Jadi, kita akan menentukan probabilitas terambilnya 2 produk baik dalam 3 pengambilan. Oke, dalam 3 pengambilan dengan nilai peluang suksesnya adalah 0,5. Nah, ini ada kesalahan penulisan di sini ya. Ini bukan 5 tapi 0,5. Itu untuk peristiwa A. Silahkan dihitung. Itu dapatnya 3/18. Nah, selanjutnya jika peristiwa B dengan kondisinya terambil produk cacat ya, cacat 1. Kalau kita ambil cacat 1 artinya baiknya sama dengan X-nya sama dengan 2. Oh, dia bukan cacat ya, terambil langsung baiknya 2. Dia sama dengan soal yang peristiwa A, cuma dia langsung menyatakan di sini dia terambil yang baiknya sama dengan 2. Kalau terambil baik sama dengan 2 berarti langsung saja kita masukkan ke distribusi binomialnya. Berapa peluang terambilnya 2 produk sukses dari 3 kali produk baik ya, dari 3 kali percobaan, di mana peluang suksesnya itu sama dengan 0,5. Itu yang B. Nah, untuk yang C lagi. Soal yang C kalau kita perhatikan adalah memproduksi maksimum 2 barang cacat. Kalau dia produksi maksimum 2 barang cacat, artinya boleh memproduksi. Berarti boleh 2 cacat, boleh 1 cacat, boleh
tidak ada cacat. Kalau dia boleh 2 cacat, artinya baiknya sama dengan 1. Kalau dia boleh 1 cacat, artinya baik sama dengan 2. Kalau boleh 0 cacat, artinya baik sama dengan 3. Itu nilai X ya. Berarti X boleh 1, boleh 2, boleh 3. Sedangkan X tadi nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Ya. Kita akan menghitung berapa probabilitas X sama dengan 1, 2, 3 setelah 3 kali trial. Nah, kita tahu tadi, seluruh probabilitas X itu, terambilnya X itu adalah 1 tadi ya. 1. Berarti yang sekarang kita ingin mencari yang 1, 2, 3. X1, X2, X3. Tentu cara mencarinya, kita ambil saja probabilitas keseluruhan 1 dikurang dengan probabilitas binomial terambilnya 0 produk baik dari 3 kali pengambilan. Dengan probabilitas produk baiknya adalah 0,5. Nilainya adalah 7/8. Oke, lanjutkan. Nah, untuk tabel binomial, ini ada tabel binomial. Untuk tabel binomial itu bersifat kumulatif ya, kumulatif. Nah, kalau kita lihat di sini n ya, jumlah trial itu ada 15 di sini. R itu adalah percobaan yang 1, 2 dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini adalah P, probabilitas produk sukses. Pengambilan trial sukses ya. Nah, arti dari 0,9050 itu adalah probabilitas 9 ya. Probabilitas dari 1 sampai 9. Pada 15 kali probabilitas X1 sampai 9 pada 15 kali trial. Jadi dia dari 1 sampai 9. Nah, kalau kita hanya mencari 9 saja, berarti yang nilai 9 pada tabel ini dikurang dengan 8. Karena dia kumulatif, makin ke atas makin besar. Kalau kita mau cari 2 gimana? Ya, 2, nilai pada 2 ini dikurang dengan 1 ini. Karena sifatnya adalah kumulatif. Ingat ya, dia sifatnya kumulatif. Jadi hati-hati melihatnya. Kalau ditanya hanya X-nya 8, berarti kalau kita lihat tabel, ini adalah X kecil sama dengan 8. Artinya mulai dari X sama dengan 1, 2, sampai 8. Kalau mau 8 ya, X8 ini dikurang dengan X kecil sama dari 7. Baru dapat X8. Nah, ini ada contoh soal berikutnya. Probabilitas seseorang sembuh dari penyakit jantung setelah operasi itu adalah 0,4 ya. Berarti P-nya adalah 0,4. Bila diketahui 15 orang menderita penyakit ini, berapakah peluangnya? Pertama, A. Sekurang-kurangnya 10 orang sembuh. Sekurang-kurangnya. Paling sedikit 10. Boleh 11? Boleh 12? Boleh. Dia sekurang-kurangnya 10. Kemudian antara 3 sampai 8 orang. Ingat ya, kita bisa carinya ini pakai tabel. Tidak perlu kita cari satu-satu karena kita punya tabel tadi. Nah, kalau yang besar dari 10, karena besar sama ya, sekurang-kurangnya, berarti 10 masuk. Karena sifatnya kumulatif, artinya kita bisa kurangkan 1 kurang dari probabilitas X kecil sama dari 9. Silahkan dikerjakan. Ini dapat hasilnya 0,0338. Nah, selanjutnya untuk yang B itu probabilitasnya berada antara 3 dan 8. Kalau kita mau cari, tentu probabilitas 8 dikurang dengan probabilitas 2. Kecil sama dari 2. Probabilitas X kecil sama dari 8 dikurang probabilitas X kecil sama dari 2. 8 masuk, tapi 2 tidak masuk, karena dia hanya 3.
Kemudian probabilitas X sama dengan 5 untuk yang C. Itu tinggal mengurangkan probabilitas X kecil sama dari 5 dikurang probabilitas X kecil sama dari 4. Kita masuk pada distribusi binomial kumulatif. Nah, kalau yang kumulatif, artinya peristiwa binomialnya itu lebih dari 1. Ya, peristiwa binomialnya itu lebih 1, makanya disebut dengan binomial kumulatif. Nah, selanjutnya kita masuk distribusi multibinomial. Nah, multibinomial. Kalau yang binomial tadi, B2 artinya probabilitasnya mungkin hanya sukses dan pasti sukses dan gagal saja. Nah, namun pada multinomial itu tidak sukses gagal saja, tapi multi, lebih. Ada sukses, gagal, sedang, bisa jadi sedang, bisa jadi buruk, ada 4 misalnya. Nah, probability peluang masing-masing sukses X1, X2 sampai K itu sama dengan N faktorial. Ini adalah jumlah trial atau percobaan dibagi dengan masing-masing sukses X1, X2 sampai K dikali dengan P-nya, probabilitasnya. Ini rumusnya ya. Contohnya, ini berdasarkan laporan ya. Ada jenis cacat itu dikategorikan ada yang baik, rusak, dan memang cacat. Nah, diketahui bahwa untuk yang baik itu ada 70%, yang cacat itu ada 25%, dan yang rusak itu 5%. Jika sebuah sampel berukuran 20 diambil, artinya N-nya itu sebanyak 20, ya, percobaan ya, sebanyak 20. Berapa probabilitas ditemukan 15 mikroprosesor baik, 3 cacat, dan 2 rusak? Berarti X sama dengan 15, X sama dengan 3, X sama dengan 2. Nah, kita akan mencari probabilitasnya nanti. Nah, ini caranya, silahkan diikuti saja. Selanjutnya, yang tak kalah penting itu adalah binomial negatif. Nah, binomial negatif kita akan mencari peluang sukses dalam satu percobaan. Jumlah percobaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sukses. Berapa kali percobaan? Peluang berapa kali percobaan untuk memperoleh sukses? Berapa kali kita melakukan percobaan, peluangnya untuk memperoleh sukses. Ini rumusnya. B itu adalah peluang sukses pada trial tertentu. Kemudian jumlah percobaan itu adalah X, ya, jumlah percobaan di sini X ya. Peluang sukses itu P, Q itu peluang gagal. K itu adalah jumlah sukses yang terjadi. Artinya, ini cara membacanya, terdapat K sukses dengan X trial dengan peluang sukses sama dengan P. Nah, ini untuk statistika deskriptif binomial negatifnya, rata-rata varian, silahkan dilihat saja. Nah, ini contohnya. Dalam seri kejuaraan NBA, tim memenangkan 4 pertandingan dari 7 pemenangan. Misalkan tim A, B itu saling berhadapan dengan pertandingan kejuaraan dengan tim A. Memiliki probabilitas 0,55 untuk memenangkan pertandingan atas tim B. Berapa probabilitas tim A memenangkan seri pada pertandingan? Nah,
kita ingin menentukan berapa probabilitas sukses setelah lakukan beberapa kali trial. Di sini percobaannya berapa? 4 ya. Percobaannya memenangkan 4 kali pertandingan. Nah, itu kita akan menentukan berapa probabilitasnya. Nah, silakan saja diikuti rumusnya, itu dapat 0,1853. Oke. Nah, ini yang terakhir tentang distribusi geometrik. Geometri ini adalah peluang keberhasilan sukses pada sukses pertama. Ya. Keberhasilan sukses pertama. Ini rumusnya. Nah, ini ada contoh soalnya. Pembuatan produk tertentu diketahui rata-ratanya 1 dari setiap 100 item cacat. Berapa probabilitas bahwa item kelima yang diinspeksi adalah pertama cacat yang ditemukan. Nah, untuk P-nya ini 0,01 ya. Kemudian X-nya itu adalah 5. Oke ya. Probabilitas yang kelima cacat. Nah, untuk nilai P sebenarnya itu tergantung pada kasus kita. Ada kalanya nilai P itu bercerita tentang P cacat berarti Q yang baik, atau P yang baik Q yang cacat. Tergantung kita menempatkan dan memandang suatu permasalahan. Oke, demikian kuliah kita pada sesi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.